Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 28 Mei 2021, Pekan Biasa ke-8. Referensi renungan kita diambil dari Kitab Putra Sirak, bab 44 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 12. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus, bab 11 ayat 11 sampai dengan 16. Saudara-saudari terkasih, kita dipanggil sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dalam menjalankan tugas sesuai dengan profesi kita itu, tentu saja kita berharap dan bermimpi agar apa yang kita kerjakan dapat berhasil. Seorang pelajar berharap agar bisa naik kelas atau diterima di perguruan ternama atau bisa lulus dalam seleksi SNPTN. Seorang petani berharap agar panenannya bisa mendapatkan hasil yang baik. Seorang guru tentu saja berharap agar muridnya dapat mengerti dan memahami materi yang diajarkannya. Seorang pastor tentu saja berharap agar umatnya yang mungkin malas ke gereja bertobat dan kembali ke gereja dan lain sebagainya. Tidak jarang orang merasa kecewa, bahkan putus asa karena hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan impian dan harapannya. Padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan melakukan yang terbaik sesuai kemampuan. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar kisah mengenai pohon ara yang dikutuk oleh Yesus karena tidak berbuah. Padahal pada saat Yesus mendatangi pohon ara itu, memang bukanlah musim buah ara. Ketika membaca dan mendengar teks Injil hari ini, mungkin saja muncul pertanyaan dalam pikiran kita. Mengapa Yesus tiba-tiba mengutuk pohon ara tersebut? Padahal pohon ara itu tidak bersalah karena bukan musim buah ara. Bukankah tindakan Yesus ini bertentangan dengan ajarannya mengenai cinta kasih? Saudara-saudari terkasih, sebenarnya pohon ara tersebut merupakan lambang orang-orang Israel yang tidak setia kepadanya. Ketidaksetiaan orang Israel ini nampak dalam tindakan mereka pada kisah selanjutnya, yakni menjadikan halaman bait Allah sebagai tempat berjualan, bahkan menjadikannya sebagai tempat sarang penyamun. Melihat hal itu, Yesus sangat marah kepada mereka. Bahkan Yesus sampai mengobrak-abrik meja dan jualan mereka karena mereka telah merusak kesucian bait Allah. Sebab bait Allah merupakan tempat orang berdoa serta memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita sering berbuat salah dan dosa. Terkadang kita melupakan ajaran Tuhan untuk berbuat baik, sehingga kita tidak berbuah, bahkan menjadi kering, karena hanya mengikuti keinginan tubuh. Padahal sebenarnya di mata orang lain, perbuatan kita itu tidak baik dan benar. Perbuatan itu tidak baik, tetapi karena keinginan tubuh atau daging, akhirnya kita sendiri membenarkan perbuatan tersebut. Dalam kehidupan, kita tentunya tidak luput dari pertengkaran dengan orang yang berada di dekat kita. Bahkan kita sampai memusuhi dan tidak memaafkan mereka. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama mengingatkan kita bahwa nama kita akan dikenang karena perbuatan kita yang baik. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama mengingatkan kita bahwa nama kita akan dikenang karena perbuatan kita yang baik. Sedangkan dalam bacaan Injil mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan menginginkan buah-buah dari hidup kita. Akan tetapi, seringkali kita memposisikan diri kita menjadi seperti orang-orang di Yerusalem dan seperti pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Maka dari itu,
marilah kita selalu berbuat baik, mulai dari hal-hal kecil, sehingga dapat menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Semoga Tuhan memberkati.